Hadapi tantangan ini secara jantan, tanpa perlu banyak drama di media sosial. Harry Pras, kalau emang punya nyali, mari atur waktu dan tempat untuk fight. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Perhatikan teman-teman, di awal video orang ini ingin menjadi pahlawan bagi Mama Gufron, bagi Habib Bahar, Habib Rizik, Abdul Somad, Adi Hidayat, dan beberapa ulama-ulama penipu lainnya yang saya bahas. Harry Pras, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Terus yang kedua, Harry Pras wajib tutup perguruan silat Garuda Indonesia. Tapi kalau lo kalah, lo wajib tutup silat Garuda Indonesia. Yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Kita semua menghormati seorang ibu, tetapi mari kita gunakan akal sehat dan nurani secara jujur. Apakah ibu Anda hanya melarang berkelahi dan bertarung, tetapi membolehkan lisan Anda bebas menghina? Karena selama ini anak bangsa dibodoh-bodohi, ditipu, diprovokasi, diajarkan hadis-hadis palsu oleh mereka yang mereka anggap suatu kebenaran. Kalau Anda menganggap video saya adalah penghinaan, berarti Anda bagian dari mereka. Tidak perlu ngeles dengan retorika. Karena terbukti dengan tantangan tanpa syarat ini, Anda telah nonton video secara utuh dan Anda takut untuk membela ulama yang Anda anggap benar itu. Kalau Anda beneran menganggap mereka ulama yang benar dan video saya penghinaan, artinya Anda juga jihad melawan saya. Nah, sekarang saya menghina guru-guru Anda, ulama Anda. Apakah Anda siap membelanya? Dan membela ulama bukan dengan cara fight, bukan dengan cara baku hantam, baku pukul. Nanti yang kalah harus minta maaf kepada ulama. Enak saja saya harus minta maaf pada penipu. Hanya dengan perkara kalah berantem, saya harus minta maaf kepada penipu. Kemana muka Anda itu? Ya ini, mukanya sudah. Ketika dia sudah tidak punya cara untuk membela ulama penipunya, yang dia lakukan adalah menentang Harry Pras tanpa syarat. Saya sudah duga dari awal bahwa nanti orang ini akan bikin video tanpa syarat. Kenapa? Tahu dia, yang dia bela adalah para penipu. Dan dia lakukan beneran. Dan membawa-bawa ibu saya. Ini musibah sebenarnya, ya. Jangankan saya, Pak Adi. Saya tidak pernah mengkafirkan para habaib yang selama ini nipu orang. Tapi kiai-kiai di NU, bahkan bukan cuma menghina loh. Bukan cuma menghina, tapi mengkafirkan Habib-Habib yang Anda bela itu. Bukan menghina nih, tapi mengkafirkan. Nih videonya. Ketika ditanya buka dalam lafaz Arabnya dia menjawab Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Wa ma zadinuka Habibi Abdullah Ba'alawi. Util babi. Man rabbuka jawabe. Ya nek wong NU jawabe mesti man rabbuka Allahu Rabb wa Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammad nabi. Ora kok dijawab man rabbuka muqaddam. Kafir niku. Ini hukum, Kang. Pada saat itu neraka ngomong sama Allah, ya Allah jangan kau biarkan Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke dalamku, padam aku ya Allah. Hebatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan hari ini pun, kalau dia sudi saya datangi rumahnya, saya datangi. Untuk apa? Ya untuk berdiskusi. Kalau memang harus carok, ya siapkan senjata paling tajam. Kalau saya terbukti salah, artinya saya kafir. Karena apa? Telah menganggap guru sekumpul yang jujur tulus itu, menurut dia ilmunya banyak diambil oleh orang, mendustakan hadis yang disampaikan oleh guru sekumpul yang saya anggap palsu, maka hukuman yang paling tepat bagi saya adalah mati. Maka saya tidak takut carok, Adi. Kalau Anda bisa membuktikan saya salah membahas ulama-ulama Anda, dan Anda menganggap saya menghina mereka, dan saya terbukti keliru, kita carok. Siapkan senjata Anda paling tajam dan saya juga akan siapkan. Bebas. Kan Anda ngajak saya duel pakai atau tanpa aturan. Iya, kita carok. Kalau berani. Ingat, Anda punya kuasa hukum. Saya pun juga punya. Makanya para Habib Anda diam ketika Harry Pras ajak pembuktian. Itu bukti kalau mereka tidak punya kekuatan hukum yang benar. Baik secara hukum agama ataupun hukum negara. Dan Anda tiba-tiba muncul ingin jadi pahlawan, itu namanya dungu. Yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Jadi penipu hanya bisa dibela oleh para penipu lainnya atau orang dungu lainnya. Orang ini saya chat baik-baik teman-teman. Saya ingin telepon dia baik-baik. Saya nyatakan kepada Mas Denny Aprisani, ayo Mas kita bertemu bertiga. Kita selesaikan secara dewasa. Bukan secara media semacam ini. Kalau memang ingin jadi pahlawan, kita chat baik-baik dengan sopan. Tapi apa yang dia lakukan teman-teman? Oh enggak, saya tidak mau. Kita harus fight. Kalau kamu kalah, harus minta maaf kepada ulama yang pernah lo bahas.
Wish, ngotot sekali ingin pukul-pukulan demi bela Mama Gufron. Izin kami duduk. Yang saya hormati Kiai Haji Mama Gufron beserta seluruh jajaran pengurus pondok pesantren Unik. Makanya kata Rasulullah, ma faqali inna rahmatan la kalima fi Allah. Nanti makoli itu harus ada makola, betul nggak? Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Lawan lu sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustaz, Zenwok. Yang ilmu-ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Nah, setelah kita preteli semua kengawuran ucapan dia di video sebelumnya, saya tidak membela ulama A dan ulama B. Tapi di video yang sama, dia nantang saya. Ketika saya kalah berantem, saya harus minta maaf kepada ulama. Saya tidak membela ulama apapun. Tapi kalau kamu kalah, harus minta maaf kepada semua ulama yang lo bahas. Apa ini namanya? Ingat loh, Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Lawan lu sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustaz, Zenwok. Ya inilah teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin. Orang yang membela habaib atau jadi kibin habaib, mereka kalau bukan orang bodoh setelan pabrik, maka mereka orang dungu. Orang dungu itu apa? Orang pinter, orang yang sebenarnya cerdas, namun bisa dibodoh-bodohi oleh Habib atau oleh ulama-ulama yang mau dia bela. Itu orang dungu. Orang yang sejatinya ingin membela kebenaran, dia akan berbicara tentang kebenaran. Nah, kalau dia hanya berbicara masalah baku hantam, pukul-pukulan saja. Kalau selesai pukul-pukulan, kita akan tahu siapa yang benar dan salah. Jadi benar dan salah diukur dengan otot, teman-teman, bukan dengan otak ataupun moral. Dan dia di video ini juga berbicara tentang ibu saya, yang dimana warga-warga PSHT, teman-teman saya di kampung sudah tahu semua dengan prinsip saya. Dan bukan saya tak pernah berantem, ya karena dia orang mana, dia gak tahu saya, teman-teman. Sekitar 18 tahun yang lalu dia tidak tahu saya di mana, sedang apa, berlatih apa, yang saya lakukan apa. Dia gak tahu, teman-teman. Jadi dia ngomel saja di video. Jangan bersembunyi di balik sumpah kepada ibu kalau tidak mau fight atau tidak mau ini. Tapi Anda ucapannya, video-videonya malah mencaci maki katanya. Coba kita dengar ini. Harry Pras, di berbagai kesempatan di banyak konten Anda selalu membawa-bawa narasi yang sangat menyentuh hati. Anda telah mengatakan bahwa ibu Anda telah mendidik Anda dengan baik. Saya pernah berucap sumpah ketika saya benar-benar dilarang oleh ibu saya untuk bergabung ke semua perguruan Mas ini. Ya, masuk waktu itu pernah ikut S1 Mas ya. Itu yang membuat ibu saya nangis. Bahwa Anda bersumpah kepada ibu untuk tidak bertarung secara fisik, tidak berantem, tidak baku pukul di atas ring maupun di jalanan. Anda memposisikan diri Anda sebagai anak yang patuh, anak yang taat kepada seorang ibu dan menolak segala bentuk kekerasan fisik. Oke, mari kita hargai itu. Kita semua menghormati seorang ibu, tetapi mari kita gunakan akal sehat dan nurani secara jujur. Apakah ibu Anda hanya melarang berkelahi dan bertarung, tetapi membolehkan lisan Anda bebas menghina? Nah, di sini poin yang sangat ingin saya gelitik, teman-teman. Ketika saya dulu ikut perguruan bela diri, baik yang dari luar ataupun yang lokal seperti pencaksilat, dan saya dikenal, warga-warga PSHT yang seletingan dengan saya tahu Harry Pras siapa. Ketika sparring mereka tahu bagaimana. Dan baik ketika di sekolah, teman-teman saya tahu ketika saya di sekolah, ketika berantem tahu, baik dari SMP ataupun SMA. Jadi saya memang hobi dulu berantem, teman-teman. Ya karena ilmu bela diri, karena ilmu silat. Ingin nyoba terus-terusan. Dan itu yang membuat saya tahu harus kemana sekarang. Setelah itu, di momen saya ikut PSHT, saya membuat ibu saya khawatir, yang sampai membuat beliau itu nangis. Dan setelah saya dilarang untuk ikut perguruan manapun, ya saya berjanji kepada ibu saya untuk tetap latihan bela diri tapi sendirian. Akhirnya saya mendirikan perguruan ini dengan dasar bela diri yang pernah saya pelajari di berbagai macam perguruan, termasuk kepada paman saya yang kurang lebih 10 tahun saya belajar dengannya. Itu. Jadi kalau berbicara sanad, saya punya sanad. Bukan seperti ucapan Anda tak bersanad. Itu satu, jawaban yang simpel saja. Mau percaya atau tidak, ya terserah kalian. Atau terserah Anda. Terus yang kedua, moral. Tidak mau berantem di jalanan, di ring, atau dimanapun. Kecuali di posisi jihad. Apa itu jihad? Mungkin Mas Adi tidak tahu apa itu jihad. Karena apa? Yang dia lakukan sekarang kan hanya nantang. Jihad itu ketika menghadapi kejahatan, ketika menghadapi situasi genting, kita tidak bisa pulang kecuali benar-benar melawan sampai mati. Terus yang berikutnya, jihad di dalam perkara mendakwahkan Islam. Apakah ibu Anda tidak mengajari bagaimana cara untuk tidak mencaci orang? Di sini teman-teman, hal yang perlu dikunci adalah orang yang saya bahas. Mereka adalah penghina ajaran Islam. Perhatikan baik-baik. Mereka adalah penghina ajaran Islam. Guru sekumpul puluhan kali dia terciduk membodohi dan membohongi orang
dengan dalil-dalil halu palsu. Dan dia anggap sebagai suatu kebenaran. Dan jum'ahnya menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun dan Ustadz Abdul Somad pun mengakui bahwa Gurus Kumpul adalah wali Allah. Seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min awliyaillahi, Gurus Kumpul. Ustadz Abdul Somad. Abah Gurus Kumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia. Cok, yang kamu gitu kan itu ulama, punya jamaah, punya umat yang menghargai ilmunya. Lawan lu sekarang adalah Zenwok, bukan ulama, bukan ustadz, Zenwok. Bagaimana ada wali Allah membohongi dan membodohi orang? Saya tantang kepada para pembela Ustadz Adi Hidayat. Kalau mereka merasa apa yang mereka ucapkan Gurus Kumpul wali Allah, buktikan dengan gentle dan berani. Ya, saya sudah kumpulkan beberapa data tentang Gurus Kumpul di mana dia membodohi dan membohongi orang, mendustakan orang dengan atas nama Allah dan Nabi. Tentukan jadwal dan waktunya kapan yang mau dialog untuk membela Gurus Kumpul atau membela Abdul Somad dan Adi Hidayat. Anda termasuk, Adi. Anda termasuk. Tentukan jadwalnya. Karena saya bukan menghina di situ. Tapi saya membahas orang yang berdusta atas nama Nabi dan Allah secara terang-terangan dan dia tidak mengaku salah. Malah dianggap sebagai suatu karomah oleh Adi Hidayat dan Abdul Somad. Dan ini sangat fatal. Saya bukan menghina. Tapi saya ingin mendidik umat lepas dari pendidikan tipu-tipu dan yang dimana orang-orangnya, ulama-ulama yang Anda maksud, banyak membodohi orang, mendustakan agama, berkedok wali-walian. Saya membahas habib-habiban para penipu. Mereka bersukaria yang menipu orang dengan cara berdusta atas nama Nabi SAW dan beserta cerita-cerita halu khurafat yang sekarang ini marak di media sosial. Di panggung-panggung ceramah mereka menceritakan, mendongengkan. Di tulisan-tulisan mereka mendongengkan. Sampai banyak anak bangsa kita ini, Adi, sampai banyak anak bangsa kita, sesama pribumi, sama orang Indonesia, terbodoh-bodohi, dibodoh-bodohi, ditipu oleh para habib imigran tarim. Dan mereka menganggapnya suatu kebenaran. Kita bertarung di sini, di media sosial, membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bukan menghina. Kalau dianggap video-video saya menghina, seperti Gurus Kumpul, Adi Hidayat, Abdul Somad, Habib Rizik, Habib Bahar, Mama Gufron, dan lain sebagainya, berarti Anda adalah bagian dari mereka. Karena orang yang tidak ada di bagian mereka, mereka akan merasa terwakili karena selama ini anak bangsa dibodoh-bodohi, ditipu, diprovokasi. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Mau bela ulama dengan cara ilmiah? Ya nggak mau, teman-teman. Kenapa? Dia punya hawa nafsu untuk menyerang saya. Bukan karena saya berbicara tentang kebenaran atau kesalahan. Tapi dia ingin menyerang saya secara pribadi. Begitu. Kenapa saya ajak bertemu baik-baik? Dia tidak, saya ingin menganggap dia teman. Tapi dia menganggap saya musuh duluan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Dan satu hal lagi, Adi. Harry Pras di sini memburu orang seperti Habib-Habiban yang nipu umat secara terang-terangan. Seperti Habib Bahar. Orang seperti Habib Bahar, saya buru kemana-mana. Karena apa? Dia sudah terbukti banyak nipu orang. Dengan cara apa? Berdusta atas nama Nabi dan Allah. Sudah 2 tahun saya mengajak Bahar Smith untuk mengklarifikasi secara baik-baik. Membuktikan dalil yang dia bawakan ada atau tidak. Dia menghilang dan malah ngutus muridnya untuk duel dengan saya. Tuh, perhatikan. Tantangan saya apa, dia jawab apa. Saya tantang dia untuk menjawab pertanyaan saya secara logis, secara ilmiah. Tapi dia menganggap bahwa saya adalah nantang fight. Saya tidak pernah nantang fight waktu itu. Tapi karena sudah 2 tahun dia merasa benar dengan pembodohannya, dipuja-puji oleh guru-gurunya seperti Rizik Syihab dan Abdul Somad, maka memang saya harus memberikan tantangan yang lebih tegas lagi kepada Bahar Smith. Saya tidak takut. Oh, Harry Pras kan ahli bela diri, Bahar Smith kan pendakwah. Bahar Smith ngaku sebagai pendekar silat. Misalkan Bahar Smith berani menerima tantangan saya, tapi dengan syarat Harry Pras tidak boleh pakai tangan, cukup pakai kaki, ya boleh, silahkan. Gitu. Karena saya ingin mendidik umat bahwa penipu berjubah agama seperti Bahar Smith wajib untuk diberantas. Karena saya menganggap melawan Bahar Smith adalah jihad. Dan saya akan buktikan kepada umat. Saya bukan sok jago, saya tidak punya keinginan untuk fight secara hawa nafsu belaka. Tidak ada. Saya bisa fight dengan syarat saya berada di posisi jihad. Seperti melawan Habib-Habib penipu ini. Makanya saya berani mati. Meskipun mereka menteror, mau bunuh Harry Pras, saya tidak ada takut-takutnya. Begitu.